Setiap hari Senin, kalian pasti mengikuti upacara di sekolah. Jika siswa kelas 4 berjumlah 24 orang, berapa formasi barisan yang dapat dibuat bila setiap baris jumlah siswanya sama banyak? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak sedang pakai pakaian dari Provinsi Jawa Timur. Tapi pakaian ini pakaian yang biasa digunakan untuk menari. Namanya tari remo. Apa? Tari remo. Tapi di sini Bapak tidak pakai selendang karena Bapak di sini bukan untuk menari. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang faktor bilangan. Kalian kan lihat tadi anak-anak sedang berbaris, itu ada 24 anak-anak. Coba Bapak tanya, berapa banyak barisan yang bisa dibentuk? Berapa? Oh, masih bingung. Baik, Bapak akan jelaskan. Bapak akan menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Kalau begitu, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, Bapak sekarang akan jelaskan tentang faktor bilangan. Pemahaman konsep tentang faktor bilangan. Mari perhatikan gambar berikut. Kita lihat di sini. Tabel berikut 18. Itu hasil perkalian dari 1 kali 18, 2 kali 9, dan 3 kali 6. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jelas ya? Sekarang mari kita lihat tentang bilangan 24. 24 adalah hasil dari perkalian 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jelas ya? Berikutnya nih, terakhir, faktor dari 28. Nah, sengaja Bapak kosongkan. Coba, 28 itu 1 kali berapa? Betul, 1 kali 28. Terus 2 kali berapa? Betul, 2 kali 14. Terus 4 kali berapa? Betul, 4 kali 7. Berarti faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Oke anak-anak, apa yang bisa disimpulkan tentang faktor bilangan? Jadi, dengarkan baik-baik. Faktor adalah bilangan yang habis membagi semua bilangan tanpa sisa. Jadi kita tuliskan tadi semua faktor yang bisa membagi bilangan tersebut tanpa sisa. Jelas anak-anak tentang penjelasan faktor bilangan? Mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal HOTS untuk faktor bilangan. Apa HOTS itu? Higher Order Thinking Skill. Jadi berpikir tingkat tinggi. Mari kita lihat soalnya. Panas, susah banget ini soalnya. Kalau kalian tidak paham, lihat. Berapakah selisih dari perkalian semua faktor 17 dan 27? Susah ya. Mari kita lihat caranya. Perhatikan. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 17. Nah, 17 faktornya adalah 1 dan 17. Paham ya mencarinya ya? Nah, faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Paham juga ya mencarinya ya? Nah, sekarang kita lihat. Mari kita kalikan perkalian faktor 17. 1 kali 17 sama dengan 17. Perkalian faktor 27 berarti berapa? 1 kali 3
kali 9 kali 27 sama dengan 729. Jadi selisihnya adalah 729 dikurangi 17. Hasilnya adalah 712. Berarti kesimpulannya selisih perkalian semua faktor 17 dan 27 adalah 712. Paham anak-anak? Berarti kemungkinan barisan yang dibentuk berapa? Betul, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Jelas ya? Oke, anak-anak, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Kin, kalau 8 apel ini masuk ke keranjang muat gak ya? Bisa. Sam, kalau aku taruh 6 jeruk ini muat gak? Kalau Bapak punya 8 buah apel dan 6 buah jeruk, dapatkah Bapak menempatkan semua apel dan jeruk dalam satu keranjang? Bagaimana kalau 2 keranjang? Apakah jumlah apel dan jeruk dalam 2 keranjang akan sama? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Belajar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Nih, pakaian adat Jawa Timur ini digunakan untuk menari, ya. Tari remo. Ciri khasnya ada ikat kepala dan sarung nih yang warna merah. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang EPB, faktor persekutuan terbesar. Oke anak-anak, tadi kan kalian lihat ya tayangan yang tadi. Bapak mau tanya, kalian suka buah apel dan jeruk? Oh, tentu suka. Nah sekarang, misalkan kalau ada 8 apel dan 6 jeruk ditempatkan dalam satu keranjang. Sekarang Bapak ingin tempatkan di dalam 2 keranjang. Kira-kira berapa apel dan jeruknya supaya punya perbandingan yang sama? Bagaimana kalau di 3 keranjang, 4 keranjang? Atau berapa banyak keranjang yang bisa menampung paling sedikit apel dan jeruk tadi dengan perbandingan yang sama? Pasti masih pusing kan? Tenang, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nararia realistik. Penasaran anak-anak? Kalau penasaran, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang konsep faktor persekutuan terbesar.
Oke, perhatikan. Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh dua atau lebih bilangan. Sedangkan EPB adalah faktor persekutuan terbesar dari semua faktor persekutuan tadi. Oke anak-anak, contoh ya, perhatikan. Contoh berikut. Faktor 6 dan 8. Nah, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor 8, 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Faktor persekutuan terbesar atau EPB-nya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat bilangan 12 dan 18. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuannya dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan terbesarnya atau EPB-nya adalah 6. Bisa dipahami anak-anak? Oke, Bapak berikan contoh satu lagi. Faktor dari 16 dan 24. Perhatikan. Faktor 16, 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, faktor persekutuannya dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuan terbesar atau EPB-nya adalah 8. Jelas anak-anak? Mudah kan? Ingat, EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, lihat yang terbesarnya. Jelas? Paham? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, sekarang Bapak akan berikan soal EPB dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soalnya. Ibu Susi membuat parsel buah dalam keranjang untuk acara keluarga. Jika Ibu Susi mempunyai 24 buah anggur, 18 buah apel, dan 12 buah jeruk, berapa paling banyak keranjang parsel yang bisa dibuat dan berapa isi masing-masing buah dalam setiap parsel? Nah, ini soal menarik ya anak-anak. Perhatikan solusinya. Pertama, kita cari faktor-faktornya. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuannya itu 1, 2, 3, dan 6. Nah, EPB-nya adalah 6. Sehingga kita bisa buat. Jadi parsel yang dapat dibuat adalah 6 parsel. Yang setiap parselnya berisi, nah untuk anggur berarti 24 dibagi 6 atau 4 anggur. Untuk apel 18 dibagi 6 jadi 3 apel. Dan untuk jeruk 12 dibagi 6 jadi 2 jeruk. Mudah kan? Oke anak-anak, coba kita ingat soal yang tadi di depan tentang buah, apel, dan jeruk. Berarti berapa? Berapa keranjang? Betul, 2 keranjang yang berisi 4 apel dan 3 jeruk. Jelas ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Coba perhatikan kodok ini. Berada di daun keberapakah kodok ini? Misalkan kodok ini melompati tiap satu daun. Dapatkah kamu menentukan di daun keberapa kodok ini berada setelah 5 kali melompat?
Bagaimana caranya? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, ini pakaian dari Jawa Timur biasanya digunakan oleh para pangeran untuk pergi berperang. Ini di sekitar abad ke-18. Ingat, leluhur kita adalah orang-orang hebat, gagah. Setuju? Sekarang anak-anak, kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Anak sudah lihat kan tayangan tadi? Ada kodok melompat-lompat. Ya, melompat-lompat. Bapak mau tanya nih, kalau kodok melompat satu daun, di daun kelima atau lompatan kelima, dia ada daun yang keberapa? Bapak ulang lagi ya. Kalau dia mau lompat 5 kali, dia ada daun yang keberapa? Bingung? Pusing? Tenang, Bapak akan terangkan jawabannya. Bapak akan gunakan konsep matematika nararia realistik. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan jelaskan tentang pemahaman konsep dari kelipatan bilangan. Perhatikan tabel berikut. Lihat di sini. Bilangan 2, kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. 3, kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. 5, kelipatannya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 8 kelipatannya 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Nah 10 kelipatannya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kalau kalian lihat kelipatan itu memang sepertinya bilangan dikalikan bilangan itu ya. Mari kita lihat kesimpulannya bahwa yang namanya kelipatan atau kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan positif. Anak-anak, poin penting masalah kelipatan bilangan, kalian harus hafal yang namanya perkalian atau paham yang namanya perkalian. Oke, anak-anak, mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membahas soal kelipatan dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Adi, Bobby, dan Chandra memiliki hobi berenang. Adi berenang setiap 3 hari sekali, Bobby setiap 4 hari sekali, dan Chandra setiap 6 hari sekali. Mereka akan berenang bersama berapa kali dalam 1 bulan? Silahkan dipikirkan sebentar. Bapak akan bantu jawab. Perhatikan jawabannya. Pertama, informasinya Adi berenang setiap 3 hari. Bobby berenang setiap 4 hari, Chandra berenang setiap 6 hari. Nah kita lihat, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, dan 30. Perhatikan, di sini ada bilangan yang sama. Apa itu? 12 dan 24. Berarti kesimpulannya, mereka akan berenang bersama sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, yakni hari ke-12 dan hari ke-24. Jelas ya anak-anak? Tentang soal yang tadi tentang kodok, karena dia lompat 1 kali, kalau dia di posisi titik pertama, maka setelah 5 kali melompat, dia akan di posisi titik ke-6 atau di daun yang ke-6. Jelas ya? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.